Sampah memang menjadi masalah, namun sampah juga tak selalu menjadi masalah jika kita bisa mengelolanya. Dan bahkan sampah juga bisa menjadi berkah. Kebersihan menjadi sangat penting diciptakan, terlebih di Jakarta yang menjadi ibu kota negara, harus menjadi contoh bagi kota-kota lainnya. Untuk menciptakan suatu kota yang bersih, persoalan sampah harus dapat diselesaikan. Dengan kata lain, tidak ada lagi sampah yang berserakan di pinggir jalan maupun di pemukiman karena dapat mengganggu keindahan hingga kesehatan warga. Karenanya sampah yang ada harus dapat terangkut ke tempat pembuangan sampah atau juga harus bisa dikelola hingga dapat menimbulkan manfaat bagi banyak orang. Berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, bahkan tak tanggung-tanggung. Tahun ini saja Pemprov menggelontorkan anggaran sebesar 447 miliar rupiah untuk menangani sampah, diantaranya dengan terus meningkatkan intensitas pengangkutan sampah dengan cara meremajakan armada truk pengangkutan sampah. Tak tanggung-tanggung pula, sebanyak 107 armada truk telah diremajakan dari 700 armada truk sampah yang dimiliki pihak Dinas Kebersihan. Dan rencananya, seluruh armada truk yang telah uzur dan tak layak jalan pun seluruhnya akan diremajakan. Hal ini sebagai bentuk konsekuensi Pemprov yang telah memutuskan memilih sistem swakelola dalam hal pengangkutan sampah dengan memutuskan kerjasama dengan pihak swasta lantaran dinilai merugikan anggaran. Meskipun dalam pelaksanaan sistem swakelola tersebut, pihak Dinas Kebersihan masih melakukan penyesuaian. Sementara itu, selain meningkatkan intensitas daya angkut sampah, Pemprov juga mencanangkan pembuatan tempat sampah terpadu minimal di setiap RW yang ada di Jakarta, sehingga warga tak lagi kesulitan dalam membuang sampah sebelum diangkut dengan menggunakan truk sampah. Memang ini secara estafet ya, dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, distribusian ya, tetap juga mengharapkan bahwa akan mencari tanah kosong untuk pembuatan LPS kan. Benar, jadi memang diharapkan setiap RW lah ya kan punya TPS ya, supaya dengan harapan masyarakat itu tidak buang sampah lagi kemana-mana kan. Kalau sudah tersedia sarananya kan, berarti kan mereka membuang ke tempat yang tersedia. Nah ini kan pekerjaan tidak bisa cepat kan, mencari lahan lahan kosong ya kan. Inilah sekarang ini sedang kita lakukan, dan ini semua berperan, baik Pak Lurah, Pak Camat, Kebersihan tetap mencari lahan ya. Nanti kalau udah ada lahan tentunya kan harus diusulkan karena kan harus lengkap kan, harus, artinya apalagi kalau itu dibebaskan kan harus ada persyaratannya, katakanlah sertifikat, surat-suratnya, siapa pemiliknya kan, supaya jelas sehingga nanti tidak jadi masalah kan. Sementara itu, pendapat lain disampaikan Ubaidillah, Ketua Dewan Walhi. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus lebih memperbanyak penyaringan sampah di pintu-pintu air yang ada di sungai seperti di Ciliwung, dari Depok hingga Jakarta. Karena sampah yang ada di sungai juga berasal dari hulu sungai. Untuk itu, perlu ada kerjasama sektoral antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah di sekitar Jakarta. Selain itu juga perlu ditingkatkan kampanye kepedulian tentang sampah sehingga masyarakat dapat sadar agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Ada teknologi yang jelas mau diapain sampah ini. Harapannya adalah 90 atau 80% sampah itu masuk ke teknologi yang diutamakan tadi. Teknologi apa? Lalu yang ketiga, ada TPA dalam kota yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, tentu tidak bisa dipisahkan peran serta masyarakat. Kalau perlu di tingkat RT atau di tingkat RW ada yang namanya komunitas, dibikin komunitas. Apakah itu bank sampah
asuransi kesehatan sampah, lalu yang sempat mulai rame. Intinya ada komunitas di situ, sehingga bisa meminimalisir sampah untuk di TPA-nya gitu. Menurut pengamat kebijakan publik Sugianto, dalam hal penanganan sampah, Pemprov DKI Jakarta harus lebih memperbanyak tempat-tempat pengolahan sampah terpadu. Di tempat-tempat pengolahan sampah terpadu tersebut, sampah tidak harus dibuang, melainkan dapat diolah sehingga menghasilkan manfaat. Menurut Sugianto, berapapun penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, namun hal itu tidak bisa mengurangi ketergantungan Pemprov kepada tempat pembuangan akhir Bantar Gebang sebagai tempat satu-satunya pembuangan sampah akhir yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Jika hal itu tidak dikendalikan, lambat laun tempat pembuangan akhir Bantar Gebang akan mengalami over kapasitas. Jadi kalau seandainya dia mengolahnya tidak benar, harus ada punishment. Tapi kalau dia mengolahnya sudah baik dan maksimal, harus ada rewardnya juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi akhirnya kesimpulannya sudah tidak bisa pengolahan sampah ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh DKI atau dengan membeli 200 truk sampah kemudian persoalan sampah selesai. Tidak. Gitu. Kenapa? Memberi 200 truk sampah atau 400 sampahnya mau dibuang kemana? Gitu. Banyak truk sampah mau dibuang ke mana? Semua ke Bantar Gebang juga nggak akan mencukupi gitu loh. Jadi ada ITF di Cilincing juga, kemudian ITF Sunter juga kita tidak dengar lagi. Kemudian dibuatlah pengolahan sampah berteknologi tinggi atau pengolahan sampah terpadu tadi, intermediate treatment facility tadi. Itu 1.000 ton per hari, itu cukup besar itu ITF itu dan menghasilkan energi. Kebersihan itu memang indah. Jika mau bersih, tentunya harus bebas dari sampah. Jika kita tidak mampu mengelolanya, sampah bisa menjadi masalah bahkan berujung musibah. Namun sebaliknya, jika sampah bisa kita kelola dengan baik, bukan hanya akan tercipta suasana bersih, bahkan sampah juga bisa membawa berkah. Saya Deborah Pungus, sampai jumpa.